moderator, para ketua jurusan, para koordinator prodi, seluruh anggota senat dan para undangan yang hadir dan berbahagia. Marilah kita panjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Dekan FKIP Universitas Tadulako atau Universitas TV, yang kami hormati Tadulako, yang kami hormati Bapak Wakil Dekan bidang akademik, Wakil Dekan bidang umum dan keuangan, Bapak Wakil Dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, yang kami hormati, kita semua bisa datang, diberi kesempatan untuk menghadiri undangan Senat khususnya Komisi C yang dikomandoi Prof. Konderman Nurul dan Pak Sahrul Sehat. Dokter Sahrul Sehat, SPD MPD. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan. Setujui kalau memang instrumen ini sudah layak untuk digunakan. Hari ini semua itu akan disampaikan kepada kita semua, dan sebelumnya itu akan didahului dengan penyampaian materi dari dua orang narasumber sebagaimana yang tertera di dalam skedul. Sumber anggaran kegiatan ini bersumber di dana hibah fakultas yang dialokasikan kepada Senat. Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Pimpinan Fakultas yang dalam hal ini belum berkesempatan hadir karena membuka acara pada waktu yang sama di Hotel Jazz, dan beliau berusaha akan bertindak mengangkat harkat dan martabat FKIP ke depan, terlebih melalui senat fakultas yang ada di FKIP. Kami dari Komisi C pertama-tama ragu juga melakukan kegiatan ini, tetapi karena niat untuk pertama mendukung kebijakan pimpinan fakultas Tadulako tentang kepegawaian, kami undang dan beliau bersedia hadir, dan untuk itu Pak Amir kami mengucapkan terima kasih yang tulus, dan semoga kehadiran Bapak membawa berkah, terlebih motivasi bagi kami, karena yang diundang ini adalah semua pimpinan dan anggota Senat yang seharusnya kita bisa memotivasi, seharusnya kita bisa memfasilitasi. Jadi bukan hanya fakultas yang memfasilitasi, tapi kita juga, terutama Bapak dan Ibu Ketua Jurusan yang ex officio adalah sebagai anggota Senat. Demikian juga dan Wadah Bima tadi minta izin ke saya. Kemudian Sekretaris Senat dan
Bapak Ibu Ketua Jurusan serta Koordinator Prodi yang kami hormati, serta tak lupa pula kami ucapkan kepada ketua-ketua komisi yang kami hormati, terima kasih banyak semua telah hadir dan menepati undangan kami. Para anggota Senat yang kami muliakan, atas nama Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Komisi C yang telah menginisiasi, memotivasi, menginspirasi, memulai kegiatan sesuai semoga semua yang hadir bisa mengikuti materi dari narasumber sini, Pak Amir Mahmud, Eskom MSI dan kandidat doktor, kalau saya tidak salah ya, lagi studi doktor ilmu sosial. Kemudian materi kedua akan dibawakan oleh Bapak Wadid Pido, ya, insya Allah bisa menginspirasi karena saya sendiri menyadari sudah sekian tahun mungkin belum naik pangkat juga, apalagi waktu zaman Prof. Koordinator Prodi ada yang bukan 11 tahun, saya tidak sebut nama rahasia etika, sudah puluhan tahun, belasan tahun belum fungsional, bahkan sudah barangkali 30 tahun masih asisten terus. Nah, ini yang membedakan ASN di akademisi di perguruan tinggi dengan ASN yang ada juga menikmati naik pangkat gratis mengeksekusi RAD-nya. Yang lalu saya diundang Komisi B, mereka juga akan segera mengeksekusi RAD. Kalau tidak dieksekusi ya dikembalikan saja. MMSI, ya. Keduanya masing-masing akan memaparkan terkait yang pertama workshop penyusunan instrumen monem terhadap pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen dan pegawai. Ya, untuk materi ini ya tentu saja yang kita harapkan adalah informasi terkait pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen dan pegawai. Ya, kami berharap untuk melakukan workshop terkait dengan kinerja pegawai negeri sipil. Yang saya hormati Bapak Dekan, Ketua Senat, para guru besar, Bapak Ibu Ketua Komisi di Senat FKIP Mas Lako, dan semua anggota pegawai negeri sipil ASN kita adalah yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyangkut tentang aparatur sipil negara. Kemudian olehnya di sini Pak Amir Mahmud, ya, Eskom MMSI, ya,
kami persilakan dengan durasi waktu yang sama 30 menit. Tadi luar biasa Pak Abdul Kamaludin, tepat waktu 30 menit Pak. Ya, jadi hal yang sama kami harapkan juga dari narasumber kedua, dan setelahnya saya kira kita berdiskusi. Ya, saya kira kalau kita berakhir jam 11:07 nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kali ini di pagi. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dekan yang saya hormati dan yang saya cintai, Prof. Yuraiko perjuangan saya, Prof. Konder, dan Bapak sekalian, pada kesempatan ini sempat hadir di tempat ini. Para undangan yang saya hormati juga. Bapak Ibu sekalian, saya diberi waktu 30-20. Tapi setelah saya pelajari tidak terlalu banyak perubahannya kecuali waktu kerja saja. Nah, saya mencoba memberikan semacam ilustrasi dari PP ini terhadap pengendalian mutu pegawai dan dosen. Bapak-bapak sekalian, kenapa kita PNS dianggap sebagai bentuk manajemen dalam karir? Beda dengan P3K. P3K itu jadi kalau seseorang mendapatkan jabatan, misalnya jabatan fungsional atau jabatan struktural, maka pangkatnya otomatis menyesuaikan. Nah, yang terjadi sekarang ini fungsional sudah pasti. Kalau fungsional itu kalau naik jabatannya naik pangkatnya, sehingga dia melekat di jabatan, bukan di orang. Tapi kalau bukan fungsional, melekat di orang apa? Dulu. Sekarang tidak. Karena apa? Sistem diagonal. Apa namanya? Zigzag namanya. Jadi nanti kepala biro itu bisa turun jabatan Pak sekarang. Dengan model sistem merit. Tiba-tiba, oh ternyata melalui asesmen, beliau ini tidak cocok jadi kepala biro. Turun menjadi eselon 4 bisa. Makanya dia jabatannya, pangkatnya turun lagi. Nah, hebatnya ini berbasis kinerja ini. Dia pimpinan tinggi media, kemudian utama, yang lebih dari itu maka temuan. Nah sekarang 5 tahun batasnya saja dievaluasi kinerja. Setelah di asesmen tadi itu, evaluasi kinerja menunjukkan dia tidak berkinerja, tidak sampai 70% seperti yang dikatakan oleh Pak Wadek tadi, maka dia berhak diturunkan dari jabatan itu atau diposisikan di jabatan yang sesuai dengan asesmennya. Ada perubahan sekarang. Nah, kemudian rekrutmen itu terbuka sekarang Pak. Kalau kepala biro, JPT, Pratama, Madya, dan Utama terbuka nasional. Kalau sekarang sistem tunjuk, kalau dulu sistem tunjuk Pak 2000 berapa itu sebelum sistem tunjuk. Nah, siapa yang suka Bapak yang jadi kepala biro, siapa yang suka Bapak yang jadi dirjen. Sekarang tidak. Asesmen sistem terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi. Nah, kemudian ASN dinamis itu dengan tupoksi yang dinamis juga karena menyesuaikan perkembangan. Sekarang ini sudah menggunakan online system. Jadi orang baru masuk saja kalau sudah tahu dia lolos atau tidak. Kalau dulu Pak, saya menangani penerimaan PNS sejak 2008. Saya yang jemput itu Pak berkas bukan soal Pak. Kalau saya nakal pada waktu itu saya fotokopi. Bisa lulus. Dan misalnya saya pergi perjalanan dinas itu misalnya 3 hari. 1 hari sudah saya fotokopi di Jakarta, mana tahu saya ulang. Sekarang sudah tidak bisa Pak. Semua kita sudah soalnya dienkripsi semua. Bisa orang BKN bisa bermain. Ada peninjau Pak. Begitu lulus itu ada daftarnya. Mereka kalau sempat screenshot foto, kemudian yang dinyatakan lulus tiba-tiba lulus, pasti diprotes Pak. Jadi betul-betul sudah pengadaannya sistemnya sudah berbasis yang tidak ada anak siapa, apalagi istilahnya punya siapa, tidak ada lagi seperti itu. Ini reformasi dalam rangka reformasi birokrasi. Kemudian pengembangan Pak. Pengembangan sekarang itu berdasarkan kualifikasi Pak. Jadi dia misalnya dosen berada di kualifikasi mana dikembangkan. Lihat apa? Lewat diklat yang kira-kira sesuai dengan dia. Dulu Pak tidak. Tahun berapa saya jadi pegawai? Siapa yang tidak disuka?
sering dikasih pedal dinas, atau yang disuka sering dikasih keluar. Kalau sekarang tidak Pak, dipanggil berdasarkan kualifikasi dia, jabatan dia. Sekarang begitu. Dengan sistem talenta ini juga, manajemen talenta. Sudah ada suksesnya ini Pak. Misalnya Pak Wadek ini, kira-kira dia mau jadi Wadek 2, dari awal sudah ditampak. Kalau sistem talenta ini atau sistem merit, karena sudah ada jalurnya, dia dipersiapkan untuk itu, sehingga nanti ada orang-orang yang jadikan suksesi, dipersiapkan oleh negara untuk menjadi pemimpin. Lewat apa? Lewat asesmen. Sekarang betul-betul tidak ada lagi yang tanya siapa Pak. Ditentukan. Jadi itu bagian dari bagaimana caranya jurnal bapak dan ibu itu bisa masuk dengan kualifikasi yang terindeks atau jurnal yang bagus. Itu difasilitasi oleh UNTAD. Kemudian asn ahli dengan 100 kumnya sampai 500 ini saya pikir sudah biasa. Nah ini Pak, problem dosen di PT ini Pak. PT. Problem pertama itu di kita itu masih ada 40 dosen Pak, termasuk dokter yang masih berstatus S1 Pak. Dan itu sudah kita usulkan untuk dialihkan sebagai tenaga pendidik, ya tenaga kependidikan. Salah satunya ada di FISIP. Siapa itu? Nah itu sudah kita usulkan Pak. Ada lagi satu yang sempat sudah keluar dari dosen ekip, ibu siapa itu? Yang psikologi, yang pakai jilbab itu. Kemudian jumlah dosen pendidikan dokter itu masih belum memiliki jabatan akademik. Bapak tahu tidak? Masih ada sekitar 20-an dosen di luar tenaga pengajar Pak. Masih ada Pak. Padahal apa susahnya meneliti itu? Menulis saja Pak. Masukkan di jurnal nasional. Kalau tidak susah, kan tidak perlu dia terindeks Pak. Jurnalnya Pak. Belum saya. Kalau di Arjuna itu boleh indeksnya 456 Pak. Kalau untuk asn ahli Pak, masih tidak bisa itu. Kalau lektor di Arjuna itu indeks 12. Apa peringkatnya itu penulis pertama, lektor kepala penulis pertama, guru besar apa lagi dengan kualifikasi jurnalnya. Kalau dia lektor kepala kemudian doktor, cukup jurnal nasional Pak, kalau sampai atau jurnal internasional kalau dia S2. Kemudian kalau dia lektor Pak, cukup jurnal terindeks Pak. Kalau di Arjuna peringkat 1 2, penulis pertama Pak, satu saja, tidak butuh banyak. Kecuali ada syarat khusus tadi, misalnya guru besar tidak mencapai waktu maksimal atau waktu minimal menjadi itu, baru ada peningkatan di atas itu. Kemudian asn ahli Pak, asn ahli itu cukup jurnal nasional Pak, yang kalau di Arjuna itu peringkat 5456. Dia tidak ada peringkatnya. Iya, tidak terindeks maksudnya Pak. Iya. Karena kalau di Arjuna itu peringkat 1 2 itu dianggap jurnal terinternasional berdasarkan PP berapa?